Gunung Rinjani Gunung Semeru, sama-sama punya kembaran. Kakak asyik dengar novel, padahal ikan goreng gosong semua. Oke gaspol bab 3-4. Tiba-tiba istriku cuek. Keesokan paginya, di depan rumah Dewa. Lain kali, menginaplah lebih lama, Ma. Feli masih kangen, ucap Feli, sambil memtigaluk Mama Arumi. Iya sayang, sebenarnya Mama juga pengen ngabisin waktu berdua sama kamu. Tapi mau gimana lagi, pekerjaan Papa tidak bisa ditinggal, jawab Mama Arumi, sambil membalas pelukan Feli. Cih, drama, deci Dewa, dengan lirih. Ya sudah, kita berangkat dulu, kalian yang rukun. Ingat pesan-pesan Papa, terutama kamu Dewa. Ucap Papa Wiguna dengan tegas. Dijawab anggukan kepala saja oleh Dewa. Dewa dan Feli, mencium tangan Papa Wiguna dan Mama Arumi, sebelum mereka berangkat. Setelah mobil yang ditumpangi kedua orang tuanya melesat meninggalkan rumahnya, Dewa menghela nafas lega, karena sudah terbebas dari sandiwaranya. Hufet, akhirnya terbebas juga dari sandiwara sialan ini, gumam Dewa sinis. Lalu melengos masuk meninggalkan Feli, tanpa menyapa ataupun sekedar menoleh. Sedangkan Feli, dia hanya bisa mengelus dada, dengan sikap cuek suaminya. Ah, balik lagi deh ke mode aslinya. Feli berjalan dengan gontai memasuki rumahnya. Kemana Mas Dewa? Cepet banget ilangnya, gumam Feli, kala tidak melihat Dewa setelah ia memasuki rumah. Apa mungkin di kamar? Wanita itu berjalan menaiki tangga, menuju kamarnya dengan Dewa. Ceklek. Wanita itu membuka pintu kamar, lalu dia masuk ke dalam kamar yang bernuansa abu-abu itu, dengan ranjang king size yang juga berwarna abu-abu, warna kesukaan Dewa. Tetapi di kamar tersebut nampak sepi, di kamar mandi pun tidak ada tanda-tanda keberadaan Dewa. Hari ini weekend, jadi Dewa tidak ke kantor. Ah, mungkin Mas Dewa sedang ada di ruang kerjanya, monolog Feli. Der. Terdengar suara getaran ponsel milik Feli, yang terletak di saku bajunya. Dengan cepat dia merogoh saku bajunya dan mengambil ponselnya. Terlihat nama Nessa yang sedang menelpon. Dengan cepat, Feli mengangkat telepon dari sahabatnya sewaktu di Bandung. Halo Nessa. Kamu kemana aja? Gak pernah ngabarin, dihubungi juga gak bisa, kukira kamu sudah lupa denganku. Cerocos Feli, setelah menjawab telepon sahabatnya. Aduh Feli. Bisa gak sih, gak usah nyerocos kayak gitu, pekik Nessa kesal. Ya sorry, kamu tahu sendiri kan, pekerjaanku apa, dan saat ini tuh aku lagi sibuk-sibuknya pemotretan, istirahat yang cukup aja jarang, apalagi pegang ponsel, jelas Nessa, agar sahabatnya itu tidak ngambek. Jadi Nessa itu adalah sahabat Feli sejak SMA, dan berkuliah di kampus yang sama tapi beda jurusan. Dan setelah mereka lulus, mereka tidak pernah bertemu lagi karena kesibukan masing-masing. Iya aku tahu, jawab Feli malas. Udah dong sayangku, jangan ngambek, aku punya kabar gembira, ujar Nessa menjeda ucapannya. Kamu tahu saat ini aku lagi ada di Jakarta, dan kebetulan tidak jauh dari tempatmu tinggal. Dan lebih menggembirakan lagi, kemungkinan besar aku bakal menetap lebih lama di sini, jadi kita bakal sering ketemu kalau aku gak sibuk, jelas Nessa panjang lebar. What? Serius? Tanya Feli. Jadi, apakah kita berdua bisa bertemu? Aku kangen banget sama kamu, tutur Nessa. Bisa? Di mana? Di kafe aja, gimana? Oke, kalau gitu aku siap-siap dulu. Oke. Panggilan berakhir. Feli segera beranjak bersiap-siap.
wanita itu memakai dress sederhana yang nyaman digunakan, serta mempoles wajahnya dengan make up tipis, agar tampak segar, dan menggerai rambut panjangnya. "Oh iya? Aku kan belum minta izin sama Mas Dewa." Wanita itu bergegas menghampiri suaminya yang berada di ruang kerjanya. Saat sampai di depan ruang kerja suaminya, wanita itu mengernyitkan keningnya, kala mendengar suaminya seperti sedang mengobrol, kebetulan pintunya sedikit terbuka. Sepertinya itu suara Mas Bima. Tapi kapan datangnya? Wanita itu hendak mengetuk pintu. Akan tetapi, ia urungkan karena mendengar obrolan suaminya dengan Bima, yang tengah membicarakan dirinya. Yang lebih parahnya, dia harus mendengarkan kata-kata menyakitkan dari mulut suaminya sendiri, membuat dadanya sesak dan sakit hati. Dewa ngomong apa ya kira-kira? Bab 4. Jadi kenapa Bima ada di ruang kerjanya Dewa? Karena Dewa memerintahkan Bima untuk ke rumahnya, mengantarkan berkas penting dan membahas pekerjaan mereka. Karena sekarang weekend jadi mereka tidak ke kantor. Back to topic. Sedangkan kedua laki-laki tersebut, tidak sadar bahwa orang yang tengah mereka perbincangkan sedang menguping sambil menahan tangisnya. "Ngomong-ngomong, kemana semua pelayan di rumahmu? Aku heran dulu setiap aku kemari sering melihat pelayan berlalu lalang. Kok sekarang sepi tinggal penjaga di depan doang?" Bima heran karena tidak melihat pelayan satupun di rumah sahabatnya itu, berbeda dengan dulu. "Ku pulangkan," jawab Dewa santai sambil mengecek berkasnya. "Lalu, siapa yang memasak dan membersihkan rumah segede ini? Gak mungkin istrimu kan?" "Wah, gak mungkin kan Dewa melakukan itu," pikirnya. Tentu saja Feli, siapa lagi? Lagian dia juga pengangguran, tidak masalah kan, biar ada gunanya sedikit. Jadi tidak percuma aku menampungnya di rumahku, jawab Dewa dengan santainya. Bima tentu saja kaget mendengar jawaban dari Dewa. Walaupun ia tahu sahabatnya tidak mencintai istrinya, tetapi tidak menyangka bahwa Dewa setega itu pada istrinya sendiri. "Wah, gila kamu wah. Dia itu istrimu, tidak sepantasnya kamu memperlakukan Feli seperti pembantu." Pekiknya tidak menyangka Dewa melakukan itu. "Kamu tahu sendiri kan Bim, aku gak cinta sama dia. Bagiku wanita itu hanya benalu yang mengganggu kehidupan tenangku selama ini. Kalau sudah saatnya aku pasti akan menceraikannya," ujar Dewa dengan kesal. Setiap membahas istrinya pasti dia akan kesal. "Aku harap suatu saat kamu akan menyesal, dan jika sudah saatnya, aku berharap kamu akan bucin tingkat tinggi sama Feli," gumam Bima lirih dengan tersenyum sinis. Dia akan sangat menantikan momen perbucinan itu. Sedangkan di sisi lain, Feli yang sejak tadi menguping. Wanita itu meremat slingbak yang dia pakai, air mata wanita itu sudah berjatuhan, dadanya sesak menahan isak tangisnya, rasanya sakit sekali mendengar kata-kata suaminya. Selama ini dia berusaha menjadi istri yang baik dan patuh untuk Dewa, walaupun tidak pernah dianggap, dia dengan sabar menerima itu berharap suaminya berubah. Lalu apa ini? Ternyata selama ini dirinya hanya dianggap benalu di kehidupan suaminya. Tega sekali suaminya itu. "Jadi, seperti itukah kamu menggangguku Mas? Cukup, aku sudah tidak tahan lagi. Selama ini aku sudah berusaha menjadi istri yang baik dan penurut kepadamu. Tetapi kamu hanya menganggapku benalu." Wanita itu menghapus air matanya, lalu tersenyum miring. "Aku bukan wanita lemah yang mudah ditindas. Lihat saja, aku akan membuatmu jatuh cinta pada Felisa, wanita benalu ini." Wanita itu lantas melangkah pergi, dan bergegas menuju kafe tempat di mana dia janjian dengan sahabatnya. Mengurungkan niatnya hendak meminta izin pada suaminya.
Dewa dan Bima terlihat keluar dari ruang kerjanya, setelah pekerjaannya selesai. Berjalan menuruni tangga menuju ruang santai. Dewa heran, ketika tidak melihat sosok sang istri. Mata laki-laki itu melihat ke sana kemari, nampak tidak ada tanda-tanda keberadaan istrinya. Kemana wanita itu? Kamu kenapa, Wah? Dewa bingung dengan tingkah sahabatnya itu, seperti sedang mencari-cari sesuatu. Kok kayak ada yang aneh? Ucap Dewa, sambil mendudukkan dirinya di sofa. Diikuti oleh Bima, mereka duduk dengan berhadapan. Apanya yang aneh? Bima makin bingung dengan perkataan Dewa. Dewa melihat jam yang melingkar di tangannya, terlihat menunjukkan pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Tumben dia tidak melihat Feli, biasanya jam segini istrinya itu menonton TV setelah pekerjaannya selesai. Biasanya, setiap weekend. Jam segini, aku sering melihat Feli nonton TV, tumben sekarang enggak, jawab Dewa. Keluar kali, sama temanya, ujar Bima. Dia, mana ada teman. Ini Jakarta bukan Bandung. Lagian kalau keluar kenapa dia tidak minta izin? Ujar Dewa dengan kesal. Ya, siapa tahu tiba-tiba dia punya teman di Jakarta. Lagian ngapain Feli minta izin sama kamu? Toh kamu juga tidak akan peduli, benar kan? Ucap Bima, dengan tersenyum sinis. Cek, aku tidak mau direpotkan saja, jika terjadi sesuatu sama dia. Tidak lebih. Decak Dewa dengan kesal, kenapa setiap membahas istrinya Bima selalu saja seperti menyudutkannya. Aku kasih saran ya, punya istri cantik dan baik seperti Feli jangan disia-siakan. Nanti, kalau ada yang ngerebut istri kamu, gimana? Ujar Bima. Jika tiba-tiba ada laki-laki lain yang memberi perhatian lebih pada istri kamu, terus istri kamu luluh. Dijamin kamu bakal jadi duda. Lanjutnya dengan santai. Entah mengapa, Dewa tidak suka mendengar ucapan sahabatnya. Membayangkan Feli dengan laki-laki lain membuat darahnya seakan mendidih. Itu cuman membayangkan apalagi beneran. Entah mengapa dia menjadi gelisah, apa mungkin dia cemburu? Mana mungkin? Dewa segera menepis pikirannya. Aku tidak peduli, mau dia berdekatan dengan laki-laki lain kek, justru itu bagus, biar ada alasan aku menceraikannya, mulutnya bisa mengatakan seperti itu, tapi ada rasa tidak nyaman di hatinya. Mendengar perkataan Dewa, membuat Bima tertawa sinis. Sangat terlihat raut kegelisahan di wajah Dewa. Dia akan berusaha membuat sahabatnya itu menyadari perasaannya terhadap Feli, dengan cara memanas-manasinya. Kita lihat aja nanti, ucap Bima.